bekerja dan meninggalkan rumah itu. Apa kenapa Benny? Tolong jangan ikut campur urusan pribadi saya. Saya mau menikah dengan Rudy atau Benny, itu urusan saya. Saya harus keluar dari tempat ini secepatnya. Mas Diki pasti mau menceraikan saya. Iya, supaya kamu bebas menikah dengan ayah dari anak yang ada di kandungan kamu. Dia tidak salah. Dia pikir saya akan meninggalkan dia setelah saya tahu bahwa dia adalah janda dari musuh saya. Saya nggak pernah berjanji untuk menikahi kamu. Nggak mungkin dia nggak mau menikahi kamu kalau kamu tuh hamil, Vi. Kalau terjadi apa-apa pada mama saya, kalian semua bisa saya bunuh. Masukkan mereka semua ke kamar mandi, kunci pintunya, dan cepat kamu telepon polisi. Kita sudah cukup lama hidup bersama, Lydia. Tunjukkan dong kepercayaan kamu pada saya. Kamu tidak bisa terus-menerus membodohi saya. Kalau Bapak mencintai dia, bagaimana dia bisa mengejar suami saya? Lo samakan dengan ibu. Tante kan tahu kalau Vera dendam sama kami. Maafkan kami, Diki. Sekarang kamu ngomong begitu. Selama ini kamu sia-siakan anak saya. Bullshit. Nggak ada cinta di dunia ini. Ngapain kita pusing-pusing mikirin cinta? Waktu dia melihat lampu rumah menyala, dia kira Siska sudah kembali. Terus waktu dia lihat Ibu Lydia ada di sini, dia bilang apa? Dia mau tahu kenapa saya bisa ada di sini, Pak. Ya, saya ceritakan apa adanya. Saya ceritakan mengenai kebaikan Pak Rudy. Saya juga bilang bahwa saya dikasih pekerjaan dan sekaligus tempat tinggal oleh Pak Rudy. Lantas reaksinya bagaimana? Dia pergi tanpa mengajak saya, Pak. Saya sebenarnya cepat kasihan sama seorang perempuan dalam kesulitan. Saya mau membantu Siska, melindunginya, tetapi dia meninggalkan saya. Karena Siska jatuh cinta pada suami saya? Kok ibu masih sebut Pak Benny sebagai suami ibu? Iya, karena saya masih mencintainya, Pak. Dan saya tidak akan menyerah. Saya yakin suatu hari nanti, Benny akan menyadari dengan kesalahannya. Saya sih bisa melihat bagaimana Pak Benny menyintai Siska sebenarnya. Barangkali karena dia pikir bahwa saya sudah punya laki-laki lain, Pak. Maka dia juga harus punya perempuan lain. Terus terang Bu Lydia ya, saya sangat mencintai Siska dan berminat untuk menikahinya. Tapi saya nggak tahu dia ada di mana. Apa masih di Jakarta, luar kota, saya nggak tahu. Mungkin saya bisa membantu Bapak untuk mencari tahu di mana Siska tinggal sekarang. Anak tirinya Robert mungkin tahu di mana Siska. Saya yakin Johan pasti mencari saya. Dan dari dialah kita akan tahu di mana Siska. Terima kasih banyak Bu Lydia. Seharusnya saya dong yang mengucapkan terima kasih. Kan Pak Benny sudah banyak membantu saya. Dengan adanya iklan seperti ini, mudah-mudahan Bella menghubungi kamu, Dik. Saya juga berdoa semoga Tante Siska menghubungi Papa. Saya senang kamu sudah sadar. Saya juga berharap dengan adanya iklan ini, Bella akan membatalkan pernikahannya dengan Indra dan kembali pada saya. Robert, kapan kalian tinggalkan tempat ini? Kalian kan tahu tempat ini kecil sekali. Saya nggak bisa terus-terusan begini. Saya akan pindah dari sini. Ibu nggak boleh pergi dulu sebelum rencana kami berhasil dan sampai Om Benny melupakan Ibu. Om, lihat Om. Roni, lihat Om. Baca nih Om, baca. Benny, pasti dia mengharapkan Siska menghubungi dia. Bagus, saya ada ide. Kebetulan uang kita sudah habis semuanya. Kita tukarkan Siska dengan imbalan uang. Benny pasti berani bayar berapapun juga, asal dia mendapatkan Siska kembali. Loh, Tante Lydia kemana? Apa dia nggak pulang ke rumah? Lydia pasti mencari saya setelah Benny mati. Nah, setelah Benny memberikan uang tebusan untuk mendapatkan Siska, kita laksanakan rencana kita. Seperti apa yang pernah diusulkan Lydia untuk menculik Bella. Terus, gimana caranya menghubungi Om Benny? Gampang itu.
Kamu telepon Benny. Bilang ibu tirimu Siska bersama kamu. Dan kamu bersedia menukarkan Siska dengan sejumlah uang. Apa jaminannya agar dia nggak melapor polisi? Nah, itu risiko yang harus kita hadapi. Atau kita membusuk di sini sampai polisi menangkap dan memenjarakan kita. Menurut kamu gimana, Ron? Nggak ada masalah. Kalau itu jalan terbaik buat kita. Oke. Kalau begitu saya pergi sekarang, Om. But, hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Kita bisa mati semua. Tahu? Oke, Om. Kenapa Bella? Kok sedih? Indra, saya datang ke sini untuk menenangkan pikiran saya. Menghindari Mas Diki. Dan menikah dengan kamu. Tapi nggak tahu kenapa, pikiran saya selalu ke Mas Diki. Sulit bagi saya untuk melupain dia, Indra. Sorry. Kayaknya kita nggak bisa nikah hari ini. Jadi? Kamu udah baca berita di koran itu? Iklan apa? Oh enggak? Enggak apa-apa? Kamu jangan bohongin saya, Indra. Apa sih maksud kamu dengan iklan di koran? Ayo dong cerita sama saya. Sebentar Bella, saya ambil koran itu. Halo Indra. Saya sudah berhasil mendapat surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa saya mengandung anak Diki. Kasih selamat dong, In. Saya juga mau kasih selamat kamu atas pernikahan kamu dengan Bella. Hari ini kok kamu diam aja sih, In? Kenapa sih? Apa suara kamu habis gara-gara teriak-teriak habis ngerayain pernikahan dengan Bella? Halo? In? Indra? Indra? Sorry Bella, korannya habis. Indra, apa sih maksud kamu dengan isi iklan dari koran itu? Saya jadi penasaran. Gini Bella, papamu memasang berita di koran supaya Siska bisa menghubunginya lewat iklan. Isi beritanya, papamu bilang siapa saja yang bisa memperoleh informasi tentang di mana Siska berada supaya menghubungi dia. Dan papamu akan memberi imbalan. Terus kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih? Bella, apa kamu gak merasa dosa
ninggalin papa dalam keadaan tertekan dan kesepian. Iya sih. Kenapa ya kita pergi buru-buru? Kasihan papa. In, kamu mau nggak kalau kita tunda saja pernikahan kita dan tunggu sampai papa ketemu dengan Tante Siska? Gimana? Bella, apa kamu nggak malu sama semua masyarakat? Semua relasi papamu. Kalau kamu melahirkan anak tanpa seorang ayah. Bayi ini sudah punya ayah. Lebih gila dari yang saya duga. Nah, sekarang menurut Ibu bagaimana? Apa Siska benar-benar akan menghubungi Pak Benny setelah baca iklan ini? Ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau Ibu nggak menceraikan Pak Benny nggak akan menikah sama Siska. Benny kaya dan punya kekuasaan. Saya nggak mungkin menentangnya ke pengadilan, karena pengacaranya bisa mengorek masa lalu saya dan menghubungkannya dengan Johan. Bu, saya akan mencari jalan mencegah Siska supaya dia tidak akan menjadi istri Pak Benny. Halo Bella. Ayo, jangan lari-lari. Jaga kondisi kamu. Pak. Papa senang kamu pulang. Kamu sudah baca iklannya Ricky di koran? Enggak, Pak. Iklan apa? Sebentar. Sini, Bella. Baca ini. Mas Diki. Bella sengaja pergi jauh-jauh untuk menghindari Mas Diki, Pak. Dan menikah dengan Indra. Tapi Bella rasanya berat banget untuk menikah dengan Indra, Pak. Karena pikiran Bella hanya ke Mas Diki. Kalau memang Bella benar, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Pak, Indra dan Viani bersekongkol untuk menjatuhkan Bella dan Mas Diki. Bella menyesal, Pak. Kenapa Bella begitu emosi menceraikan Mas Diki? Sudahlah, Bella. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kamu telepon Diki. Gak ada yang ngangkat, Pak. Mungkin dia keluar. Biar nanti Papa cari dia. Selamat ya atas pernikahan kalian. Kami nggak jadi menikah. Loh, emangnya kenapa, In? Bella berubah pikiran. Tapi masih ada satu kemungkinan kalau Diki menikahi kamu. Saya juga udah kasih surat keterangan dokter tentang kehamilan saya. Tapi Diki kayaknya nggak peduli. Di mana Diki sekarang? Mungkin di tempat biasa, di bar. Oke.
Pak, minum Pak. Bella menunggu kamu di rumah. Bella. Maafkan saya, Bella. Saya menuduh kamu yang enggak. Bayi yang ada di kandungan kamu, benih saya, anak kita, Bel. Saya tahu, Mas. Suatu saat nanti, Mas pasti akan menyadari kekeliruan Mas. Saya juga udah tahu semua permainan Indra bersama Viani. Viani memang sengaja mau menjebak Mas dengan menunjukkan surat keterangan palsu. Om Benny, saya Robert, anak tiri dari Bu Siska. Ibu ingin bertemu dengan Om. Om berani bayar berapa? Coba saya bicara dengan Siska. Enggak. Bu Siska kami sandra. Dan sekarang Om berurusan dengan saya. Kamu minta berapa? 100 juta. Iya. Kapan? Di mana? Tunggu saja telepon berikutnya. Kalau sampai Om libatkan polisi dalam urusan ini, Bu Siska akan saya bunuh. Halo? Halo? Siska. Ngapain sih malam-malam kayak gini? Loh, Fer, rambut kamu dipotong. Kamu makin cantik aja, Fer. Ini mama yang nyuruh, Bet. Kamu tahu, sekarang saya udah kerja jadi perawat. Kalau nggak, saya mau dibalikin lagi ke Bandung. Saya kangen sama kamu. Makanya saya usahain untuk ketemu kamu. Ada berita apa? Mama kamu ada? Tidur di kamar atas. Fer, kita akan dapat uang banyak. Kamu tahu, Om Benny kan sedang mencari ibu tiri saya. Makanya kami punya rencana untuk menukarkan ibu tiri saya dengan sejumlah uang tebusan. Kalau berhasil, kita culik Bella dan bunuh Om Benny. Terus kamu gimana? Gini aja deh, Bet. Sekarang biarin aja saya kerja dulu, biar mama nggak curiga. Setelah kalian dapat uang dari Om Benny, saya akan gabung. Dan saya akan pergi dari rumah ini. Sekarang udah malam, kamu pulang aja dulu. Ya, nanti mama bangun. Oke, Fer. Hati-hati ya, Bet ya. Saya mencintai kamu, Fer. Mas, kayaknya kita harus menikah kembali. Secepatnya. Ya, kalau enggak, kayaknya kita nggak bisa tidur seranjang deh, Mas. Maunya saya sih anak kita perempuan, Bel. Iya dong. Habis kalau anak laki suka bikin banyak masalah. Saya juga maunya anak kita nanti perempuan. Kamu nyindir kan? Ya enggak lah, Mas. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Nggak boleh? Oh iya, Bel. Coba kamu telepon Dedi. Saya rasa Robert akan menelpon Papa malam ini dan akan menyerahkan Siska. Kasihan Papa. Mau ketemu Tante Siska aja, mesti kasih uang tebusan ke Robert. Bener-bener sadis.
Kenapa sih Papa nggak bisa ngelupain Tante Siska aja dan kembali sama Mama? Dengan begitu kan semua persoalan jadi beres. Tapi nggak mungkin, Bel. Papa yakin Mama bermuka dua. Kasian Mama. Kira-kira sekarang Mama ada di mana ya, Mas? Halo? Tadi malam Papa menerima telepon dari Robert, anak tiri Tante Siska. Ternyata mereka menyandera Tante Siska. Dan kalau Papa mau ketemu dengan Tante Siska, mereka minta uang tebusan. Bung Dedi, saya minta Bung Dedi bisa mengikuti Papa untuk keselamatannya. Karena saya takut mereka akan membunuh Papa. Maaf ya Bung Dedi. Kalau misalkan Bung Dedi masih sakit, mungkin bisa menyuruh orang lain. Tapi yang jelas, Papa pesen, tolong jangan libatkan polisi. Kapan Pak Beni mau kasih uang tebusan itu? Nanti malam. Oke, saya bisa tackle. Terima kasih. Iya, terima kasih Bella. Mas mau pergi malam ini? Iya, ini bagian dari tugas saya. Saya mencintaimu, Mas. Saya nggak mau kehilangan Mas. Saya takut Mas kenapa-napa. Kenapa sih Mas nggak cari pekerjaan lain? Saya bisa jaga diri, Ratna. Dan saya juga nggak mau kehilangan kamu. Nanti kalau Johan dan komplotannya sudah tertangkap, kita akan segera menikah. Dan saya akan cari pekerjaan lain. Mas janji? Ini Indra, untuk menggantikan waktu dan biaya yang telah kamu habiskan untuk memperluas usaha kita. Bella, saya ini bukan pelayan kamu. Saya ini partner usaha kamu. Mulai hari ini, kamu bukan partner usaha saya lagi. Ini perusahaan saya. Simpan uang kamu, dan saya udah tahu semua rencana busuk kamu. Bella, kenapa kamu berubah? Saya ini mencintai kamu, Bella. Kamu udah terlalu banyak ngebohongin saya, Indra. Saya mulai sadar. Ketika kamu berusaha menyembunyikan iklan Diki di koran, dan waktu kamu mencari koran, kebetulan Viani telepon. Dari situ saya tahu semua ceritanya tentang rencana pernikahannya dengan Diki. Saya udah tahu semua sandiwara kalian. Ternyata sahabat saya dan calon rekan bisnis saya mau menghancurkan kehidupan perkawinan saya dengan Diki dengan cara yang licik, bersekongkol. Kamu tidak bisa begitu saja mengeluarkan saya, Bella. Saya sudah cukup banyak meluangkan waktu, tenaga, dan uang untuk kemajuan perusahaan ini. Saya ingat itu. Ada apa, Bu? Kelihatannya Pak Indra marah sekali. Saya yang salah, Rat. Mestinya saya nggak pernah ngajakin dia kerjasama. Ternyata dia emang nggak pernah bisa berubah. Hati-hati, Bu. Suatu saat, dia pasti akan balas dendam. Saya tahu itu, Rat. Halo? Apa betul ini rumah panti asuhan Ujung Kulon? Salah sambung. Lah, kok sampean marah?
Halo? Iya, saya sendiri. Semua uangnya sudah saya siapkan. Saya akan datang sendiri. Jalan apa? Iya. Iya. Papa janjian sama mereka di mana? Di samping Semanggi, di kolong jalur motor. Hati-hati ya, Pak. Saya antar ya, Pak? Nggak usah, saya bisa jaga diri sendiri. Mana Siska? Uangnya dulu. Roni! Sis, kamu nggak apa-apa? Enggak, Mas. Kita pulang ya. Tunggu! Robert, cepat! Borgol dia. Bisa Anda jelaskan kenapa Dedi mau membunuh Anda? Sial. Dia merampas istri saya. Dia mau bunuh saya. Tolong, Pak. Saya. Itu tidak benar, Pak. Dedi bekerja pada saya. Roni, Robert, dan Johan adalah penjahat. Mereka menyandera Siska dan meminta uang tebusan pada saya. Justru Dedi yang ikut melindungi saya. Tas yang berisi uang membuktikan bahwa Dedi tidak bersalah. Saya hanya tahu pernyataan akhir dari almarhum yang akan menjadi bukti di pengadilan. Sementara itu, Dedi sebagai tersangka dan barang bukti yang berupa pisau dan tas yang berisi uang akan kami tahan sebagai barang bukti di pengadilan. Tenang, Ratna. Kita akan menyewa pengacara yang terbaik. Dedi tidak bersalah dan kita akan buktikan itu. Gimana Om? Kita terpaksa tidur di sini. Ibu tiri saya pasti sudah memberikan keterangan semuanya tentang kita pada polisi. Sekarang kita nggak punya tempat. Roni sudah mati. Kita nggak jadi dapat duit. Gila! Ini benar-benar sial. Gimana dengan Tante Lydia Om? Apa dia bisa bantu kita? Kita harus temukan dia.
Sekarang kita nggak bisa berkeliaran di siang hari. Om Benny dan Ibu Tiri saya memang benar-benar sudah menghancurkan rencana kita. Kamu nggak usah khawatir, Robert. Banyak cara buat membunuh Benny. Sekarang yang terpenting, kita harus temukan Lydia. Siska ada bersama dengan Benny sekarang. Loh, ibu tahu dari mana? Dari Simbo, pembantu saya di rumah. Waduh. Gimana ya? Saya punya rencana gini. Pak Rudi ingat nggak? Waktu Pak Rudi kasih dia kerjaan, apakah dia menandatangani formulir kontrak seperti yang saya lakukan juga waktu itu? Iya. Ratna, ini kamar kamu. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Anggap aja rumah sendiri, ya? Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Udah, kamu istirahat aja dulu di sini. Sekarang kamu perlu obat tidur. Iya. Oke. Yuk. Kamu minum satu aja ya. Terima kasih, Mas. Bel, kayaknya buat papa nih. Ini kayak tulisan mama, Mas. Biar saya kasih aja ya ke papa. Ya. Oke, Dera. Saya tinggal dulu ya. Baik, Bu. Belum tidur, Pak. Papa mau tidur di mana? Tante Siska di kamar Papa. Ratna di kamarnya Andre. Mungkin Papa akan istirahat di villa. Sudah lama Papa nggak ke sana. Pak, Mas Diki menemukan surat ini. Kayaknya buat Papa dari Mama. Sudah malam, Bella. Jaga kesehatan kamu. Jangan terlalu capek. Nggak bagus buat kandungan kamu. Diki, ajak Bella pulang. Iya, Pak. Yuk, Bel. Pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Benny yang saya cintai, saya terpaksa meninggalkan rumah ini. Saya akan pergi dengan Johan, dan saya akan kembali setelah mendapatkan pengakuan dari Johan bahwa saya tidak bersalah. Saya mencintai kamu, Mas, dan selalu mencintai kamu. Love, Lydia. Mas Benny. Sorry, kebangun ya? Enak tidurnya? Tadi saya mimpi, Mas. Kita berdua pergi ke vilanya Mas. Suasananya tuh sepi tapi romantis sekali. Malam ini saya akan ke sana. Tapi saya nggak mau pergi sendiri. Kamu mau ikut? Tapi kan Mas Benny masih terikat pernikahan dengan Lydia. Besok saya akan menghubungi pengacara saya. Dia akan mengurus perceraian saya dengan Lydia.
Mas, maafkan atas perlakuan anak tiri saya ya, yang telah memeras Mas. Sebenarnya dia tuh anak baik-baik Mas, kalau dia nggak bergaul dengan Vera. Yang penting kamu selamat dan tinggal bersama saya. Roni udah mati. Johan dan Robert nggak tahu kabur kemana. Pasti dia mau mengganggu Mas lagi. Ya, saya tahu. Kenapa hubungan kita jadi masalah begini, Mas? Sudah sih, kamu istirahat. Besok kita ke villa. Kamu boleh tinggal di sana kalau kamu mau. Selamat tinggal, Lydia. Gimana sis? Kamu suka? Seperti dalam mimpi saya, Mas. Ayo duduk. Mas Benny? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.